Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran PAI kelas 1 bersama Ustazah Santi Heliani. Kali ini kita akan belajar tentang berkata baik dan sopan. Nah, sebelum ke materi, Ustazah akan memaparkan dulu sedikit tentang berkata baik dan sopan. Kita sebagai seorang muslim harus mempunyai sikap yang baik ketika berbicara dengan teman, sopan dalam semua tindakan kebaikan, santun ketika berbicara dengan ibu dan bapak guru, santun berbicara ketika dengan ustazah atau ustadz ya. Begitu. Bersikap baik ketika berbicara sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap sopan dan santun adalah contoh sikap yang baik ketika berbicara. Kita tidak boleh berbicara kasar dan kotor. Seorang muslim atau muslimah harus bisa menjaga sopan santun. Berbicara kepada siapapun harus sopan dan santun. Sopan santun akan menghindari menyakiti orang lain. Jadi, kalau kita selalu berkata sopan dan santun, kita akan menghindari perbuatan menyakiti hati orang lain begitu. Nah, itulah perintah Rasulullah berbicara baik serta sopan, atau jika tidak mampu diamlah. Jadi kalau kita gak mampu berkata baik dan sopan, yaudah diam aja ya. Nah, kita masuk ke materi. Nah, berkata yang baik itu bagaimana sih? Nah, di sini ada 2 poin. Nah, yang pertama ini pengertian berkata yang baik. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi, tapi diikuti dengan menyakiti. Jadi, ketika kita berkata baik, itu lebih baik daripada kita memberi. Bersedekah misalnya, banyak banget sedekah, tapi diikuti dengan menyakiti. Gimana misalnya? Kita ngasih uang ke orang yang kurang mampu, tapi kita mengejeknya dulu. Hei kamu dasar gak mampu, misalnya. Nih uang buat kamu aja. Minta misalnya. Padahal mereka gak minta, misalnya gitu. Nah, itu kan menyakiti hati orang lain. Nah, itu lebih baik kita berkata yang baik daripada bersedekah banyak tapi menyakiti hati orang lain. Atau ini nih, ke teman, hei dasar miskin, nih uang buat kamu, nih pakai aja jajan. Itu kan kata-katanya sebelum ngasih uangnya ya, itu kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi kita harus berkata baik, karena berkata baik itu lebih baik daripada memberi yang diisi dengan menyakiti. Oke, lanjut. Nah, di sini contohnya, jika kita ingin kebelet pipis nih, aduh ustazah kebelet pipis. Nah, kalian minta izinnya dengan baik-baik. Jangan, ustazah yang kecai. Nah, jangan kayak gitu, itu tidak sopan. Tapi izin dulu, maaf ustazah, aku pengen ke air dulu ke belakang. Nah, pasti gurunya juga mengizinkan. Nah, kisah sopan santun dalam berbicara. Nah, kisahnya seperti ini. Kamil, Hasan, dan Husain berteman. Mereka duduk di kelas 1 sekolah dasar rumah.
Mohon maaf, Kamil, Hasan, dan Husein berteman. Mereka duduk di kelas 1, sekolah dasar. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Mereka sering bermain bersama sepulang sekolah. Mereka bersahabat dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar jika berbeda pendapat. Mereka menjaga agar tidak berkata kasar, selalu saling menghargai dan saling mengingatkan, mengutamakan kebersamaan dan kerukunan. Mereka rajin sholat berjamaah di musola. Di dalam musola, mereka tertib dan sopan, tidak pernah berlari-lari ataupun bermain-main di waktu sholat. Kamil sangat disenangi teman-temannya. Ia penyabar, bersikap sopan santun, dan tidak pernah berbohong. Ia terkenal anak yang jujur, suka menasihati jika ada temannya yang bertengkar. Ia ikhlas dan senang mengunjungi temannya yang sedang sakit. Ia mendoakannya supaya Allah segera menyembuhkannya, sehingga ia bersekolah dan bermain kembali. Nah, jadi kisah ini menceritakan Kamil, Hasan, dan Husein itu berteman baik karena rumah mereka juga kebetulan berdekatan. Mereka satu kelas, sering bermain bersama, berangkat dan pulang sekolah bersama, dan mereka tidak pernah bertengkar. Kenapa tidak pernah bertengkar? Karena mereka selalu menjaga sopan santun dalam berbicaranya, dan juga mereka tidak pernah berbohong. Mereka selalu jujur. Nah, dan jika ada kesalahan di salah satunya, yang satunya menasihati. Nah, jika ada temannya yang bertengkar, mereka yang memisahkan. Jadi, kalian pun tidak boleh bertengkar dan harus sopan santun saat berbicara meskipun itu kepada teman. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Nih, di sini ada tugasnya kerjakan halaman 78 sampai 79. Bagian A saja dikirim lewat WhatsApp-nya Ustazah ya. Kemudian silakan absen dulu di kolom komentar dengan menyertakan nama lengkap dan kelas masing-masing. Misalnya Santi kelas 1A. Oke, sudah. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.